Saya sekarang berada di Taman Kota Kasongan yang terletak di tepat di bawah jembatan Katingan yang berada di pinggir Sungai Katingan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imelda Pertiwi, pengurus DPC PWKI Kabupaten Katingan. Dalam hal ini hadir di ruang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam acara perenungan firman Tuhan dan doa bersama yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Matius Muhi Praja dari Gereja Murid Kristus Kasongan. Kami berterima kasih atas apresiasi dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam mengikuti tayangan ini. Kami juga menghimbau kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selaku umat Tuhan dan selaku warga negara yang baik, agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian hal yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam renungan saya mau sampaikan tentang respon hati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hati kami menjadi hati yang luar biasa, di mana setiap kebenaran firman-Mu ketika dikaburkan, hati kami senantiasa siap. Oleh karena itu pada saat hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan biarlah Roh-Mu memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan sangat penting sekali memiliki respon yang baik atas apa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Respon sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama, reaksi bisa juga sebuah penolakan. Yang kedua, reaksi menerima atau setuju. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan bahwa respon hati yang benar itu sangat mempengaruhi dari apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, wajib kita memiliki respon hati yang sangat terbuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan mengawali dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya akan bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memiliki respon hati yang terbuka itu sangat Allah nantikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, langkah-langkah yang harus kita kerjakan, yang pertama, kita harus benar-benar memiliki telinga seorang murid. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat ke-4, di situ firman Tuhan berkata bahwa setiap pagi Allah mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Nah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, di situ dikatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, dalam setiap kehidupan kita sangat penting memiliki telinga seorang murid supaya kita benar-benar dapat mengenal siapa gembala kita, siapa Bapa kita yang di sorga, sehingga kita dapat membedakan mana itu suara gembala kita dan itu mana suara asing. Hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jadi yang pertama, bahwa setiap kita harus memiliki telinga seorang murid yang terus dipertajam oleh firman Tuhan.
Oleh karena itu saya menghimbau untuk kita semua, Bapak Ibu, setiap pagi pertajamlah telinga kita untuk firman Tuhan. Karena dari firman itu Allah terus mempertajam kita sehingga kita memiliki pendengaran sebagai seorang murid. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu memiliki sikap hati yang mau membuka pintu bagi Tuhan. Karena di kitab Wahyu dikatakan bahwa orang siapa mendengar lalu membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkan. Jadi poin yang kedua, selain kita memiliki telinga seorang murid, yaitu memiliki sikap hati mau membuka pintu. Karena dengan demikian dikatakan bahwa Allah akan masuk dan mendapatkan kita untuk makan bersama-sama dengan kita. Nah, perlu saya sampaikan bahwa makan bersama-sama dengan kita ini berbicara sebuah hubungan, sebuah persekutuan. Tidak hanya berbicara tentang Allah ingin hadir dan memberkati kita, tetapi jauh daripada itu, ketika kita memiliki telinga seorang murid, lalu kita memiliki respon siap membuka hati bagi Tuhan, Tuhan datang dan Dia mau bersekutu dengan kita. Jadi kata-kata makan bersama dengan kita itu memiliki arti bahwa Allah pengen memperkenalkan dirinya, dan Allah juga rindu kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, tentunya di dalam hubungan keluarga, Bapak Ibu, seringkali meja makan itu dipakai untuk komunikasi antar keluarga. Di situ orang tua dengan anak bisa bercengkrama, artinya ada keakraban di meja makan. Nah, di dalam kitab Wahyu, kenapa Allah katakan bahwa aku akan mendapatkan dan makan bersama dengan mereka? Itu dengan kata arti bahwa Allah ingin membangun hubungan yang akrab, yang intim, yang erat dengan setiap umatnya. Oleh sebab itu sangat penting sekali bahwa setiap kita itu benar-benar memiliki respon hati yang sangat baik. Nah, tentu dalam hal ini berbicara tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, penting sekali kita juga memiliki respon yang baik atau respon yang positif ketika kita sedang menghadapi konflik atau masalah. Karena respon itu sendiri itu sebuah reaksi, bisa juga kita menolak, bisa juga kita setuju atau kompromi. Nah, dengan situasi persoalan permasalahan yang sering kita hadapi, baik di dalam keluarga, ekonomi, di dalam rumah tangga, seringkali Bapak Ibu, kita banyak umat Tuhan itu memiliki respon yang keliru, penolakan-penolakan yang seringkali beralasan bahwa seakan-akan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak mampu menolong. Nah, hal ini sangat penting untuk kita mau berubah bersama-sama, karena dengan kita memiliki respon yang baik, respon yang terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan memiliki banyak cara untuk menolong melepaskan kita dari segala persoalan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pada saat hari ini renungan yang bisa saya sampaikan bahwa saya rindu setiap kita benar-benar memiliki respon yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena kita tahu semua bahwa rencana Tuhan ataupun apa yang Tuhan kerjakan itu selalu yang terbaik. Namun seringkali respon kita tidak sepaham ataupun menolak apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, tetapi ketika kita menyadari perkara ini, apapun yang Tuhan kerjakan, mari Bapak Ibu kita memiliki respon yang terbuka, respon yang baik. Ada berapa contoh di dalam Alkitab? Kalau kita lihat ada berapa contoh yang mungkin kurang dibicarakan di dalam kalangan gereja. Ya, salah satunya Zakheus, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Zakheus memiliki respon yang sangat terbuka ketika dia mendengar Kristus akan lewat di situ. Dengan sangat terbuka dia berusaha untuk melihat, untuk menyaksikan siapa Yesus. Dengan kata lain bahwa dari sejak semula ketika Zakheus mendengar tentang siapa Kristus, hatinya sangat terbuka. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata bahwa Zakheus turun karena aku akan mampir ke rumahmu, dengan sangat gembira, dengan sangat terbuka dia menerima kehadiran Kristus bersama murid-muridnya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa keselamatan besar terjadi di tempat ini. Ada sebuah
hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mau terbuka, mau memberi hati, memiliki respon yang baik terhadap setiap apa yang akan Tuhan kerjakan, yaitu keselamatan, pemulihan, mujizat, bahkan berkat-berkat akan mengiringi, akan terjadi di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap mungkin usaha pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita sudah memiliki respon hati yang luar biasa, memiliki respon hati yang terbuka dengan Tuhan, sehingga tidak ada penolakan di sana. Sekalipun Bapak Ibu mungkin jalan Tuhan seringkali sulit untuk kita selami, jalan-jalan Tuhan mungkin pahit untuk kita lalui, tetapi Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23, di lembah kekelaman sekalipun aku tidak pernah takut, sebab aku percaya gada dan tongkat Allah itu senantiasa menyertai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang Tuhan kerjakan, saya akan percaya semua itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mau respon, memiliki hati yang terbuka bagi jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam renungan yang singkat ini boleh meneguhkan kami, boleh membangkitkan kami, sehingga kami memiliki respon hati yang senantiasa terbuka dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami, bahkan Tuhan mengarahkan kami kepada jalan-jalan yang terbaik. Oleh karena itu, sikap hati yang baik, sikap hati yang terbuka ini biarlah kami miliki dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan itu senantiasa terjadi baik adanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berkati setiap firman yang ada, bila firman ini boleh tertabur dalam setiap hati kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan share